Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, apakah Anda ketika membaca buku hari ini terasa berat sekali rasanya? Apakah Anda merasa bahwa membaca buku itu aktivitas yang sangat-sangat melelahkan? Jika jawabannya iya, maka Anda berada di video yang tepat. Karena pada kesempatan kali ini, kita coba akan sharing bagaimana sih cara menumbuhkan semangat untuk membaca kembali. So, daripada berlama-lama, mari kita bahas. Di era sosial media hari ini, membaca merupakan aktivitas yang sangat langka dan merupakan aktivitas yang sangat membosankan. Orang-orang lebih suka membaca berita di sosial media. Orang-orang lebih suka menikmati audiovisual yang disajikan di Reels Instagram, di TikTok, di YouTube, dan platform lainnya. Hal itu semakin membenarkan fakta yang diungkap oleh UNESCO. UNESCO pernah merilis bahwa Indonesia merupakan negara nomor 2 terbawah dalam tingkat literasi baca. Lebih detail lagi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, itu hanya ada 0,001% yang suka membaca. Jadi, dari 1.000 orang di Indonesia, itu hanya ada 1 orang yang suka membaca. Untuk itu, kita akan coba sharing bagaimana sih teman-teman biar suka untuk membaca dan kembali untuk melazimi budaya literasi. Poin yang pertama, mulailah membaca dari apa yang kalian suka. Ketika kita memulai membaca buku dengan buku yang kita suka, kita akan semakin terdorong untuk menyelesaikan dan semangat untuk membaca buku sampai usai. Berbeda ketika kita membaca buku, tapi buku yang kita baca itu tidak relevan dengan apa yang kita suka. Padahal kita ini baru memulai. Kita baru memulai untuk melazimi membaca buku. Tapi buku yang kita baca, bukunya yang nggak sesuai dengan apa yang kita suka. Gimana kita bisa istiqomah? Gimana kita bisa konsisten? Yang ada kita malah bosannya. Yang ada kita malah jenuh dan ya sudah, kita tinggalkan saja untuk membaca buku. Maka penting banget teman-teman untuk mulai baca buku dengan apa yang kalian suka. Jika kalian suka genre horor, bisa banget baca buku-buku yang berkaitan dengan horor. Jika kalian suka dengan buku-buku yang bergenre cerita-cerita fiksi, baca aja, tidak masalah. Yang penting bagaimana minat baca Anda menjadi tumbuh lagi. Kemudian poin yang kedua adalah tentukan target realistis dalam membaca. Nah, ini penting banget ini buat teman-teman semuanya. Jadi dalam membaca itu tidak boleh terlalu memaksakan diri. Apalagi kita sebagai pemula kan. Baca itu ya sudah, kita pelan-pelan saja, mulai dari halaman 1 halaman dulu. Kita baca perlahan, kita nikmati bacaan kita. Jangan terdikte kata orang yang dengan mengatakan, "Alah, baca kok lama banget. Baca buku kok nggak habis-habis, nggak selesai-selesai." Hey, Anda itu punya jalan hidup sendiri. Anda punya jalan kebiasaan sendiri. Kalau Anda baru mulai, ya sudah, tutup telinga Anda dari kata-kata orang lain, fokus dengan apa yang menjadi kemampuan Anda saat ini. Kalau mampunya Anda baru bisa menyelesaikan 1 halaman dalam 1 hari, ya sudah. Ya kan? Tidak perlu dipaksa. Sesuaikan aja dengan apa yang kalian mampu. Kalau kalian bisa bacanya 1 halaman, ya sudah 1 halaman saja. Kalau kalian bisa menyelesaikan 1 bab, ya silahkan. Alasan besarnya apa sih? Kita itu tidak harus memaksa diri, biar kita bisa konsisten. Itu aja sih simpelnya. Karena ketika kita itu merasa target kita terlalu besar, terlalu muluk-muluk ya dalam baca, pengennya 1 malam selesai nih 1 buku. Kan nggak realistis itu kan namanya. Nah, ketika kita sudah tidak realistis, ya sudah, kita gampang sekali untuk meninggalkan bacaan buku. Kemudian poin yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentukan waktu yang pas untuk membaca buku. Tentukan waktu yang pas dan tempat yang pas untuk membaca buku. Ini penting juga, karena di tengah kesibukan kita mungkin sebagai seorang mahasiswa, harusnya mahasiswa lebih suka baca sih ya, harusnya. Di tengah kita sebagai seorang buruh pabrik mungkin, atau mungkin karyawan toko, atau mungkin kita sebagai seorang ya yang entah berantah aktivitasnya itu seakan-akan full, nggak ada waktu untuk baca. Nah, itu penting banget untuk menentukan segmen waktu yang pas untuk membaca. Tentukan aja, silakan menyesuaikan kalian. Kalau saya sendiri lebih suka waktu-waktu yang longgar dan lebih fresh ketika dalam membaca. Yang paling enak itu mungkin setelah sholat subuh ya, karena udara pagi juga sangat sejuk. Yang penting jangan ngantuk. Jadi begitu, tentukan waktu kalian. Kalau saya bisa menyarankan ya 2 dulu ya, waktunya bisa pagi, ba'da subuh, atau ba'da isya. Jadi mungkin jam 8. Jam 8 malam mungkin Anda bisa mulai baca buku yang kalian suka, dan mulailah dengan bacaan-bacaan yang ringan. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, jauhi smartphone di sekitar Anda. Penting banget ini. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada video prolog yang lalu, bahwa handphone, smartphone,
itu gampang sekali membuat kita terdistraksi. Nggak cuma membaca sebetulnya, kita kerja pun. Kita sebagai seorang karyawan yang harusnya kerja full dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 5, itu terkadang kerap kali terdistraksi ketika ada handphone di sekitar kita. Kita baru fokus ini bekerja, kita ngerjakan satu apa gitu kan, tiba-tiba muncul notifikasi. Ya sudah, kita buka dong. Wah, penasaran, seru kayaknya ini. Kita akhirnya malah larut dalam aktivitas yang kurang produktif tersebut. Jadi, jauhi smartphone di sekitar Anda ketika dalam proses membaca. Penting sekali, jangan disepelekan, karena kualitas bacaan Anda ditentukan oleh kualitas bagaimana Anda memanage waktu, memanage cara, dan memanage treatment yang pas agar Anda bisa komitmen untuk membaca. Kalau misalkan handphonenya itu penting, ya penting lah. Bisa juga kok diganti mode pesawat atau mode silent. Jadi biarkan saja infonya di sekitar situ, tapi Anda juga tetap fokus untuk membaca. Kemudian poin yang terakhir dan yang tak kalah penting, ketika Anda mulai membaca, apalagi sebagai seorang pemula, carilah teman-teman yang satu frekuensi juga suka membaca. Ini penting ini, karena ada pepatah yang mengatakan almar'u ma'aman ahabbah. Iya kan, pernah dengar kan? Sebuah hadis ini kan? Almar'u ma'aman ahabbah. Ya, seseorang itu bisa dilihat dari siapa dia bergaul, dari siapa dia berinteraksi, dari siapa dia biasa nongkrongnya. Kita bisa lihat seseorang itu. Kalau Anda hobinya adalah mancing, teman-temannya ya pasti nggak jauh-jauh dari orang-orang yang suka mancing. Begitu juga ketika Anda ingin melazimi baca buku dengan bagus, bisa komitmen, ya carilah teman-teman yang kira-kira punya hobi yang sama, punya frekuensi yang sama untuk membaca buku. Jadi ketika Anda punya teman-teman yang satu frekuensi itu enak. Ketika Anda mulai loyo, mulai males, teman-teman Anda yang mengingatkan, ayo baca buku yuk, ini ada buku bagus. Misalkan ada info promo nih, yuk kita berangkat yuk, ada info bazar promo buku gede-gedean ini di Gramedia atau mungkin di toko-toko buku lainnya. Jadi mencari teman-teman yang mindsetnya sama untuk baca buku itu enak sekali. Jadi itulah 5 poin yang mungkin bisa diterapkan teman-teman untuk memulai membaca kembali. Sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada teman-teman sekalian. Jika ada saran ataupun hal-hal lainnya, bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.